Bapak jangan ke bawah. Ya, dengan penuh sukacita kita sambut kedatangan yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tepuk tangan yang Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta segenap rombongan. Direktur pemasarannya mana? Ya, kita langsung dengan acara. Pada kesempatan ini, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Gubernur. Karena kunjungan ini bagi kami merupakan momen yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat berstrategis dalam rangka pengembangan ekonomi, dalam rangka bersinergi dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana sesuai dengan misi Pak Gubernur, NTT bangkit dan sejahtera. Dan kami siap, pemerintah Kabupaten Ngada dan seluruh masyarakat siap bersinergi dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Ngada. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Arahan yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bupati Ngada, Wakil Bupati Ngada, pimpinan DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Ngada, para pimpinan OPD lingkup Kabupaten Ngada, para kepala desa, para camat yang hadir pada sore hari ini, dan semua kita yang berbahagia. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf karena terlambat sampai di sini. Ya, ini memang tidak gampang karena setiap kali jalan kalau di Manggarai ini tidak biasa. Kalau kita lolos mereka buka tikar di jalan, jadi kita tidak bisa lewat. Jadi kita mesti duduk lagi tikar di tengah jalan untuk berbicara. Tapi mudah-mudahan kalau saya di Ngada tidak ada tikar di tengah jalan, jadi kita lolos. Besok pulang ke Nangaroro bisa jalan tepat waktu. Saya kemarin dari Manggarai ke Colol terlambat, mestinya acara di Colol jam 3, saya sampai di Colol sekitar jam setengah 8. Itu karena kepadatan acara yang luar biasa. Tapi ini juga belajar juga. Saya sudah bilang kepada protokol untuk ke depan siapkan betul, hitung betul jarak dan kemungkinan masyarakat tahan di jalan supaya kita bisa mampu untuk mengisi acara dan tidak terlalu lama masyarakat menunggu. Yang kedua, memang perjalanan saya untuk menjalankan kerja di Pulau Flores, khususnya bagian barat dan tengah, ini memang untuk melihat langsung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dengan COVID masih terus hadir di antara kita dan kita mengalami kondisi seperti ini, tentunya menjadi tantangan serius dalam pembangunan. Karena itu dibutuhkan kepemimpinan yang betul-betul handal,
sangat cermat untuk merencanakan, cepat dalam bertindak, dan mampu melakukan langkah-langkah tegas di lapangan. Tidak ada pilihan buat kondisi kita saat ini untuk kita duduk dan merenung nasib kita seperti apa. Karena suka atau tidak suka, kita sudah ada di dalam kondisi buruk. Maka ciri khas pemimpin-pemimpin hebat pada kondisi-kondisi seperti ini, mereka mampu memperlihatkan kualitas kepemimpinannya dengan baik. Kalau situasi baik, semua orang tidak bisa ukur pemimpinnya. Kalau situasi buruk, baru orang tahu kelas pemimpinnya macam apa. Dan karena itu saya yakin di Ngada hari ini kita berada di sebuah tempat yang saya yakin sebelum ini hadir di sini Jahe, pasti tempat ini tidak seperti ini. Dan kita, khususnya saya, memberikan apresiasi terhadap pemerintah. Ini pemiliknya siapa ya? Masyarakat ya? Ya? Bapak Bupati punya ya? Nah, ini mah nggak usah jadi bupati sebenarnya. Kita bersyukur dan sebagai pemimpin di daerah ini bisa mampu mengambil langkah-langkah seperti ini. Kita harapkan inovasi-inovasi seperti ini akan terus dilakukan. Saya senang bahwa cara berpikir untuk mampu melakukan kapitalisasi terhadap aset. Kapitalisasi itu mengerjakan aset supaya aset ada manfaat buat kita. Jangan omong aset, asetnya tidur, kita tidak bagian. Saya selalu bilang, kalau lahan tidur itu tidak ada, yang tidur itu manusia yang tidur. Nah, kalau manusianya tidur, lahannya tidur. Karena itu contoh seperti ini, inovasi-inovasi seperti ini, kreativitas seperti ini dalam situasi kondisi buruk seperti ini sangat dan sangat dibutuhkan. Kita bersyukur bahwa baru saja Bapak Presiden telah mengumumkan 10 provinsi dengan pertumbuhan positif. Dan NTT salah satu dari 10 provinsi itu. Dan kita harapkan NTT bertumbuh itu karena kabupatennya pasti bertumbuh. Dan sumbangan-sumbangan terbesar harus datang dari kabupaten. Dan langkah-langkah seperti ini akan menjaga kita untuk kita kembali menjadi minus pertumbuhan kita. Kita bisa surplus, bisa bertumbuh positif terus. Kemarin saya ada di Manggarai Barat, di Lembor, laporan ke saya bahwa 3.500 hektar tidak bisa ditanam sampai dengan bulan Maret. Alasannya airnya tidak bisa lewat karena ada irigasi yang sedang dibangun. Kita berhenti di situ untuk menyelesaikan itu. Mereka telah bisa tanam minggu depan ini untuk mampu menyelesaikan itu. Kalau seandainya itu tidak bisa tanam, kita akan kembali pertumbuhan negatif, pasti. Nah, kita bersyukur karena bisa dihandle, maka kita pasti akan bertahan. Nah, ini catatan saya sebagai gubernur. Pada sore hari ini kita duduk di sini dalam suasana yang sejuk, enak. Udaranya kalau kita datang di Manggarai, di Ngada, itu enak betul. Tidak seperti di neraka. Rasa sejuk, enak, otak kita cerah sekali. Kita bodoh jadi pintar kalau udara kayak begini. Nah, jadi kita hadir seperti ini, kita lihat bahwa NTT itu tidak miskin. Kalau kita mampu mengerjakan semua dengan baik. Kita mendesain dengan baik. Off-takernya kita siapkan dengan baik. Industri lanjutannya kita siapkan dengan baik. Memang kekurangan-kekurangan NTT itu ada pada itu. Bahan bakunya kuat, tapi pada industri pengolahannya dia menjadi masalah. Nah, ini kita harus siapkan ke depan. Kita tahu bahwa NTT ini contohnya seperti ini. Setiap tahun Nusa Tenggara Timur beli pakan ternak ayam, babi itu 1,1 triliun. Setahun pasti kita keluar untuk beli ke Pulau Jawa 1,1 triliun. Kalau kita punya industrinya di NTT, maka 1,1 triliun itu akan berputar di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini industri pengolahan seperti ini yang terus kita lanjutkan. Karena itu saya harapkan
kepemimpinan seperti ini perlu paling berat itu Pak Bupati pada level eselon 3, eselon 4. Perlu ada bicara serius. Sebagai gubernur saya punya masalah di situ. Dan karena itu saya mendorong agar ini bisa kita kerjakan dengan baik. Dan saya yakin kalau ini didesain dengan tepat, kolaborasi sejalan dengan swasta dengan baik, maka pasti pertumbuhan NTT akan maju. Pemerintah lebih banyak uang, tapi kalau kerja swasta lebih baik daripada pemerintah. Karena mindset yang keliru adalah kalau pemerintah kerja tidak berhasil, tidak masalah, tetap terima gaji. Jadi ini dia punya masalah di sana. Kalau seorang kepala dinas peternakan gagal peternakannya, tidak berarti dia tidak terima gaji. Dia tetap terima gaji, dia tetap terima insentif, dia tetap terima semuanya. Yang tidak terima ya masyarakat saja. Dan itu tidak menjadi masalah apakah dia problem atau tidak. Nah, ini menjadi catatan. Sebagai gubernur saya lihat memang ini perlu ada apa namanya, sentuhan-sentuhan kepemimpinan di sana. Di tempat lain, di Ngada tidak. Ini yang saya ngomong maksud di tempat lain. Di Ngada tidak ada. Nah, karena itu memang kehadiran Bank NTT sebagai bank pembangunan daerah itu harus mampu menjadi stimulus dan lakukan kolaborasi secara baik. Hasil riset Bank Dunia menunjukkan bahwa setiap daerah, negara, perusahaan yang mampu digitalisasi seluruh kegiatannya, maka dia akan melakukan pertumbuhan lebih cepat daripada yang tidak melakukan digitalisasi dalam setiap pekerjaan-pekerjaan. Nah, itu juga berlaku buat provinsi ini, berlaku buat kabupaten ini, dan berlaku buat negara ini. Karena itu, sebagai gubernur, saya telah menyiapkan langkah untuk paling lambat 2023, paling lambat, seluruh kegiatan, usaha, dan langkah-langkah kebijakan daripada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur harus sudah terdigitalisasi dengan baik. Jadi kita bisa tahu, kalau Pak Bupati perlu tahu BRI Kabupaten Ngada ini lepasin kreditnya berapa banyak, macetnya berapa banyak, macet di apa saja, kredit di apa saja, kurnya berapa banyak, langsung ketahuan. Nah, kalau ketahuan maka kita mampu mendesain pembangunannya secara baik dan kolaborasinya cepat. Situasi dengan sistem digitalisasi ini akan sangat menolong kita hari ini. Hari ini kita tidak ada lagi batas informasi, batas wilayah di saat kita memiliki teknologi informasi. Karena itu digitalisasi itu kewajiban, itu keharusan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kalau kita panen jahe di sini, kita siapkan digitalisasi kita dengan baik, market kita dengan baik, kita akan menjual di dunia tanpa kita datang untuk menyampaikan itu, karena dunia serta-merta akan ikut berperan di situ. Dan itu membantu kita sekali. Statement Bupati Ngada itu dapat dibaca oleh seluruh manusia di kolong langit ini. Tidak hanya di Ngada saja atau di NTT saja, tapi di seluruh dunia akan membaca itu. Setiap statement-statement kita dibaca oleh dunia. Dan itu akan sangat berpengaruh dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di negara ini. Karena itu sore hari ini saya lihat apa yang telah dilakukan untuk digitalisasi terhadap pajak, pendapatan dan yang lain-lain itu sebuah langkah maju. Kita akan punya satu platform sedang dikerjakan dan platform itu akan menampung seluruh transaksi dan model digitalisasi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi Bank NTT kita bisa tahu. Nanti kalau kita rapat ROPS, Pak Bupati tidak usah ribut-ribut, pencet saja kita lihat. Ini kinerjanya dilapor betul tidak. Sebentar saja kita tahu. 2 jam menuju ROPS kita sudah tahu. Ini manajemen kelas kura-kura atau kodok, kita langsung tahu langsung. Nah, ini tahu langsung kita. Jadi kita duduk, kita langsung bisa lihat. Begitu dilapor-lapor kita bilang ya, lapor cepat sudah. Habis itu kau berhadapan sama kami. Ini barang karena tidak jelas. Kalau dulu setengah mati, kalau sekarang semua terbuka. Dan karena itu
Saya mendorong serius untuk kita terus melakukan itu. Digitalisasi terus dilakukan itu. Kita punya problem adalah kita serius sekali untuk masih mau manual. Manual itu artinya niatnya tidak baik. Izin manual, perizinan kita itu manual. Dia tunggu dulu. Apalagi kalau manual ini pemalas saja kita setengah mati. Apalagi dia pemalas tambah ada niat-niat lain. Nah, tapi ini di kabupaten lain, bukan ada di Ngada. Ini kita masalah serius di sini. Bapak Presiden berulang-ulang kali. Investasi kita itu sangat lambat karena datang dari perizinan kita. Dan kalau kita melakukan digitalisasi seluruh perizinan kita, maka itu tidak akan mengalami masalah lagi. Orang akan bisa ngecek. Keterbukaan kita itu luar biasa. Dan itu penilaian birokrasinya itu luar biasa. Dan saya harapkan di bawah pemerintahan Pak Bupati, waktunya 3 tahun, Bapak perwira, seorang perwira dari kepolisian harus ambil langkah-langkah bersama bupati, wakil bupati yang sangat muda ini, ya, muda sekali, minimal awet muda, itu akan mengambil langkah-langkah cepat untuk kita bisa menatap masa depan. Karena seorang gubernur itu harapannya pada para bupati. Kalau bupati kerja pintar, yang nomor 1 gubernurnya paling senang. Bupati kerja bodoh, gubernur stres sampai kepala botak semua. Itu ukuran cuma begitu. Jadi sebenarnya saya dapat nama atau tidak dapat nama tergantung bupati. Dan saya yakin dalam kunjungan kerja saya mampu untuk melihat bupati mana saja yang mampu untuk mendesain pembangunan dan model pembangunan macam apa untuk kita dapat menjawab tantangan kita saat ini. Dulu NTT tanpa COVID saja sengsaranya minta ampun. Apalagi tambah COVID, tambah lagi angin harba biruk datang, kata orang Goba. Itu siklon yang luar biasa. Nah, karena itu membutuhkan kepemimpinan, desain, perencanaan pembangunan, modifikasi yang luar biasa untuk kita menjawab tantangan-tantangan kita. Dan kita bersyukur badai itu dapat kita lewati. Biasanya bencana alam di provinsi lain, dia melakukan input data itu perlu waktu sekitar 6-7 bulan. Kita butuh waktu 1 bulan kita selesai. Itu sebuah prestasi dan tidak terlalu lama kita punya urusan-urusan masalah sosial dan yang lain-lain bisa selesai. Kita masuk tahap kedua, bagaimana kita berdoa supaya tahun depan stunting kita akan turun jauh. Sekarang ini Bapak Presiden memberikan perhatian kepada kita terhadap stunting kita. Dan 2024 Bapak Presiden target stunting untuk 1,5 mati, Bapak. Ini yang harus kita. Memang jadi pemerintah itu tidak gampang. Kita harus ikut campur arah. Orang punya enak, lalu itu pakan ternak kita di Flores itu melimpah. Tapi sapinya kan tidak ada. Nah, kita bilang di teman-teman di Sumba untuk you bikin you punya sapi betina itu ya bunting sudah tahun ini. Saya kemarin ngomong di Lembor juga yang sama. Kita harus siapkan untuk sinergikan itu supaya seluruh pertanian kita itu bisa di cross. Lalu saya melihat juga dengan sawah-sawah untuk dimbai dan yang lain-lain. Kita ini tertarik sekali untuk kalau tanam padi sepanjang masa padi terus. Nah, tapi kalau kita satu kali musim tanam itu kita umpama 2-3 kali, mungkin yang kedua atau yang ketiga kita bisa ganti dengan sorghum, maka batang sorghum itu menjadi pakan ternak terbaik. Kami udah coba, itu pakan ternak terbaik. Biji sorghumnya bisa dijual dengan 3.000 per kilo. Batangnya kalau tidak tertarik ya jual dengan 300 perak per kilo. Kalau memang punya sapi, dia langsung menjadi pakan ternak. Dan kalau kita lakukan sinergi begitu, maka kita mengurangi kemiskinan kita dengan baik. Dan khusus untuk utara Ngada, saya yakin sekali karena saya sudah lewat sana 2 atau 3 kali, itu punya kekuatan di sana. Ternak akan ada di sana. Dan saya harapkan daerah-daerah pegunungan seperti ini, cahaya seperti ini bisa ditambah lagi. Nanti kalau masalah airnya tidak ada, kita bersama dengan provinsi. Kami siap dari provinsi untuk masuk pengairannya. Ini kabupaten serius untuk menanam benih dan segala macam, airnya dari kami. Tinggal dibikin perencanaannya, biar kami masuk pada
Tadi Pak Bupati bilang daerah situ ada air ya. Nah nanti kita bisa hitung, panggil, nanti PU ada ikutnya di sini. Nah nanti sebentar ini kamu dengan PU Kabupaten Ngada duduk untuk merencanakan itu airnya kemana. Nanti dilihat selain daerah sini di mana lagi yang bisa dikembangkan, kita bisa kembangkan lagi untuk masyarakat di sini bisa memiliki seperti Pak Bupati punya ini. Jadi kalau umpama di sini 7 hektar, kalau kita bisa dapat 50 sampai 100 hektar, itu sebuah prestasi dan kita sambil kita siap off-takernya sehingga panen nanti kita tidak bingung tetapi sudah siap dengan off-takernya sekaligus. Nah, mungkin ini hal-hal yang ingin saya mau banyak tapi karena sudah telat saya kan terlambat. Saya takut omong banyak, orang bilang kami sudah setengah mati, tunggu omong terlalu lama lagi. Saya mohon maaf sekali lagi dan mudah-mudahan pertemuan kita malam ini berguna bagi kita semua dalam rangka pembangunan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ngada yang kita cintai ini. Terima kasih, shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam kebajikan.